Anda penasaran? Yuk! Bisa. Selamat siang. Sekarang kita sudah bersama Bapak. Boleh tahu Bapak siapa namanya? Saya Pak Iwan. Ya, kita berada di rumah Pak Iwan yang bertempat di Dusun Nyanggi, Dusun Nyanggi. Desa Metonggaman, Kecamatan Lombok Tengah. Ya. Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Bapak, sejak kapan industri seni kerajinan tangan ini dibangun? Pertama kali kita membuka kerajinan ini tahun 1989. Pada saat 1889 itu kerajinan ini mulai berkembang. Pertama dari kebutuhan dunia. Jadi pertama kita membuka ada permintaan order yang dijembatani oleh internasional, ada yang melalui global, ada yang melalui out of Asia, ada yang melalui PT Skopindo, ada yang melalui PT Playing, ada yang melalui Elephant Jakarta. Itu sudah dikatakan perusahaan Indonesia yang internasional, go internasional. Nah, out of Asia itu disponsori oleh 3 negara. Kemudian OPOP itu disponsori oleh 14 negara. Negara OPOP namanya. Indonesia termasuk anggota OPOP. Itu yang menguasai internasional atau kebutuhan handicraft. Karena itu makanya kerajinan itu disponsori oleh internasional yang disebut dengan out of Asia. Jadi kita mempunyai company atau persatuan handicraft yang dikuasai oleh dunia, back to nature katanya kan. Kita kembali kepada alam nyata. Karena back to nature itu bukan asalnya pabrik kan. Jadi ke handicraft kerajinan ini memang untuk kebutuhan mereka yang peduli kepada alam nyata, artinya tidak pabrikan, tidak berefek kepada pembuatan barang yang dibuat oleh pabrik. Pertama, ramah lingkungan. Pertama, tidak berefek kepada bahan kimia. Itu yang pertama. Kedua, tidak merusak hutan. Itu yang kedua. Karena ini barang yang bukan barang hutan. Karena ini barang bambu yang dibuat oleh tangan, kemudian kreativitas masyarakat yang bergantung kepada cara hidup mereka. Itu yang disebut dengan back to nature. Banyak orang Indonesia tidak ngerti dengan back to nature, kembali kepada alam nyata. Artinya apa? Kerajinan ini kan pertama kalau rusak tidak merusak kaki tangan, tidak seperti bahan pabrik seperti gelas kalau pecah di mana-mana dia merusak kaki, di mana-mana merusak lingkungan. Nah, tetapi kalau handicraft atau kerajinan ini tidak merusak lingkungan, artinya apa? Kalau dia rusak bisa hancur dan bisa menjadi pupuk. Nah, kembali dia hancur. Itu yang dimaksud dengan back to nature. Orang tidak ngerti apa itu back to nature. Jadi itulah yang disemboyankan oleh bahasa Inggris namanya back to nature, kembali kepada alam nyata. Orang tidak peduli karena Cina dengan Jepang itu sudah kembali kepada alam nyata. Makanya dia tidak memakai bahan bakunya dari bahan-bahan yang dipabrik, dari bahan kimia misalnya. Jadi merusak lingkungan itu juga. Cara hidup mereka yang baik, kemudian tidak berefek kepada tumbuhnya sendiri, itulah yang disebut dengan back to nature. Makanya kita membuat kerajinan ini bahannya dari bahan alam yang ramah dengan lingkungan, kemudian tidak berefek kepada bahan kimia. Itu yang dimaksud dengan back to nature. Orang-orang Indonesia di Jakarta saja tidak ngerti dengan back to nature. Event namanya, event internasional atau pameran internasional, kita coba menawarkan apa yang disebut dengan back to nature. Orang Jakarta itu tidak ngerti apa namanya back to nature. Setelah dia mengerti, makanya kita membuat event itu, dia peduli kepada, oh itu yang dimaksud back to nature. Akhirnya dia membeli barang-barang kita. Nah, inilah yang disponsori dari internasional auto Asia itu. Nah sekarang kerajinan ini nampaknya bagus menurut saya.
Karena apa? Adik-adik ini kan sudah mulai Ya. peduli kepada alam nyata, kemudian peduli dengan bahan-bahan yang dibuat tanpa melalui pabrik. Nah, itu yang saya bisa gambarkan tentang sejarah dan kerajinan. Kemudian selanjutnya pada tahun 89 saya mendapat pelajaran dari Jepang. Kemudian ada yang dari Amerika, ada yang dari Belanda. Ini dimanfaatkan oleh mereka. Kemudian Jepang ini mengisi sebuah kepentingan internasional. Kita mulai order melalui kontainer-kontainer dari 89 sampai tahun 2000. Tetapi gulung tikar melalui kontainer karena ada bom Bali 1, bom Bali 1, bom Bali 2. Itulah yang berakibat. Tetapi kita tetap ikuti aturan nasional seperti Jakarta, seperti Malaysia, seperti kita ikuti pameran luar negeri. Sudah kita pamerkan baru-baru ini. Akhirnya melalui globalisasi juga bermasalah karena sekarang ini karena kita dikuasai oleh adik kuasa negara Amerika. Jadi nampak bahan alam kita dikuasai oleh Amerika karena berakibat karena bahan mentah seperti freeport, lumo kita dikuasai oleh Amerika. Kenapa mudah kita mengeluarkan bahan-bahan mentah kita dibawa ke Amerika kemudian dikuasai, kemudian pajaknya hanya ditinggalkan hanya pajak oleh Amerika. Ini yang coba kita mau potong kompas dengan adanya keadilan ini. Jadi coba kita mau pasarkan handicraft atau kreativitas masyarakat kita untuk membuat kebutuhan mereka. Jangan sampai kita butuh dengan bahan baku Amerika. Inilah yang maksudnya. Jadi kita menggunakan bahan misalnya kita menggunakan bahan ini. Tempat kita rekreasi misalnya tempat kita taruhkan dia misalnya daun pisang, taruh nasi, udah gitu. Jadi tidak berefek kepada bahan-bahan kimia. Itulah yang maksud dengan handicraft. Berarti masih awet. Awet dia. Kemudian apa yang saya maksud dengan efek tidak berefek kepada bahan kimia? Handicraft ini kan dibuat dari bahan bambu. Bambu ini sekarang sudah dikuasai oleh Cina. Cina itu dikatakan negara tirai bambu. Kenapa dia menguasai? Karena dia sudah peduli kepada alam nyata. Dia peduli kepada kebutuhannya sendiri. Jadinya kita ini baru sadar kerajinan yang berasal dari alam atau yang ramah dengan lingkungan. Nah, oleh karena itu saya pertahankan kerajinan ini karena tidak berefek kepada bahan kimia. Itu tujuan kita. Kemudian saya ikuti event-event internasional. Seperti kita beli stamp. Kalau stamp harganya yang 3 hari itu harganya 18 juta. Kita bawa satu busur barangnya. Sampai Jakarta, event-event besar sampai PT seluruh Indonesia kita kumpul bersama, termasuk Malaysia, Singapura, Thailand, Bangkok, China, Jepang bersama-sama kayak Jakarta. Kalian Kalau bisa ada lihat Malaysia kan? kita sama-sama di Sangat Malaysia. bagus sekali. Ada yang kemarin kita Ada yang bentuk Dubai juga. warnanya juga hijau, oranye, warna muka. Kalian juga bisa lihat ini loh. Bisa. Kenapa usaha ini diberi nama kerajinan tangan? Pertama, kerajinan tangan ini pertama kan kita ingin menyentuh ekonomi lemah. Ya, Nah itu utamanya. Jadi ekonomi lemah itu dia tidak memiliki masyarakat Indonesia ada yang dikatakan 3 macam. Ada yang miskin, menengah, dan kaya. Nah yang miskin ini perlu kita sentuh supaya mereka bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dulu, kemudian bermanfaat bagi orang lain kan gitu. ya. Nah kemudian orang yang miskin ini kan tidak memiliki harta. Yang dia miliki adalah kreativitas atau cara dia membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Inilah yang kita sebut. Sehingga handicraft ini tujuannya adalah meningkatkan ekonomi lemah. Nah, itu utamanya. Kemudian yang selanjutnya, kerajinan ini juga sangat menarik. Kenapa dia menarik? Unik ya. Kalau ditampilkan di tempat-tempat ruang tamu yang mewah, dia semakin mewah ya kelihatannya. Itulah yang disebut dengan unik. Dengan Baik Pak, barang-barang ini. kan Bapak memiliki usaha kerajinan tangan. Otomatis pasti ada pegawainya. Ada beberapa saja, ada beberapa jumlah pegawai yang Bapak miliki. Istilahnya kerajinan ini kita memakai masyarakat umum, artinya pengrajin terlepas.
kita tidak kecuali kalau ada istilahnya kan pesanan order. Ya. Order itu dipesan oleh luar negeri. Ya. Kemudian kita kerjakan kumpul bersama di sini sampai berminggu-minggu mengerjakan bersama sampai tengah malam kita bekerja bersama. Kemudian saya handle mereka kebutuhan makannya. Kemudian nanti kalau udah paginya kita gaji, itu keadaannya. Karena biasanya kerajinan ini kan sifatnya dipercepat waktunya. Karena buyer itu misalnya kalau dia kontraknya masuk Indonesia misalnya 1 bulan, dia harus tepat di waktu 1 bulan itu, tidak boleh lebih karena pajaknya nanti bertambah. Oleh karena kerajinan itu tidak boleh istilahnya telat waktu. Itulah yang order. Nah, kerajinan ini ada 2. Ada kerajinan lepas dan ada kerajinan tetap. Kalau yang lepas, kerajinan ini diorder dalam paket besar yang berkaitan dengan separuhnya kita pesan di mereka, separuhnya kita selesaikan. Apa yang belum siap itu kita kerjakan di tempat yang satu tempat. Itu perbedaannya. Jadi kerajinan ini mengingat ada yang diminta dalam waktu singkat, kemudian ada yang diminta dalam jangka panjang, ada yang diminta dalam waktu ukuran yang tepat, kemudian partai besar, kemudian berkesinambungan misalnya dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Jadi bermacam-macam dari MOU-nya, MOU atau perjanjian dari suatu negara. Misalnya negara itu mintanya misalnya setiap tahun misalnya. Jadi setiap bulannya misalnya minta 1-2 kontainer. Nah, tergantung dari kebutuhan. Bisa dengar langsung dari Bapak. Ya, itulah yang dimaksud dengan kerajinan yang dipesan sesuai dengan kebutuhan buyer. Jadi mengisi kebutuhan itu harus tepat waktu. Karena florist itu tidak mau mengulur-ulur waktu. Lalu berapa modal awal yang Bapak keluarkan untuk membuat usaha kerajinan tangan ini? Iya. Kerajinan ini kan tergantung dari kebutuhan buyer. Misalnya perjanjian atau MOU kita misalnya permintaannya misalnya nilainya misalnya 300 juta. Apakah kita sesuai dengan perjanjian kita? Dia mintanya misalnya 50% misalnya modalnya. Dia langsung transfer yang setengah persen itu. Misalnya 50%. Kita janjikan dia misalnya dia minta ordernya 300 juta. Dia langsung transfer 150 juta. Ah, ya itu. Yang memodali itu kita langsung ditransfer. Nah, langsung itu. Kalau misalnya cash flow, dia minta misalnya, oh saya misalnya lunasi saja 300 juta. Dia langsung misalnya transaksinya 100%. Dia langsung mengeluarkan uang tanpa kita beresiko. Pemirsa bisa dengar ternyata langsung ditransfer uangnya tanpa beresiko oleh Bapak. Dalam 1 minggu berapa jenis kerajinan tangan yang Bapak buat? Kerajinan ini sangat bervariasi, sangat bervariasi bentuknya. Kalau kerajinan misalnya kita bermitra dengan gerabah atau tanah, gerabah namanya kan, yang dibuat dari tanah itu kan. Nah, itu dia minta misalnya gerabah itu bermitra dengan anyaman misalnya. Jadi misalnya gerabahnya bentuknya seperti ini, tetapi dilapisi dengan anyaman ini. Nah, jadi supaya menarik, dia kadang-kadang dikasih 1 senti. Dia luar supaya kelihatan dia gerabahnya di luar. Dia menarik. Jadi gerabahnya di dalam, anyamannya di luar. Nah, kemudian ada yang jenisnya misalnya tempat bak sampah atau bak sampah itu ada yang bervariasi, ada yang bijian, ada yang set 3, ada yang set 2, ada yang tidak set, artinya tidak punya teman. Apa saja, baik Pak, apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan tangan ini, bahan-bahannya digunakan? Ya. Pemirsa bisa dengarkan apa saja kebutuhannya? Iya. Pertama, anyaman bambu ini utamanya kan. Anyaman bambu ini membutuhkan bambu misalnya pembuatan kotak
peti. Ya. Pembuatan Ya. kotak peti. Bisa lihat. Pembuatan kotak peti itu set 2. Ada yang set pertamanya yang besar, memanjang. Nah, itu dibuat untuk membuat tempat dokumen. Dia membuat tempat dokumen, bisa jadi meja, bisa menjadi tempat dokumen di dalam. Apa yang menarik? Karena dia unik. Ya. Ya, jadi kalau dari bambu atau dari kayu misalnya, kalau dari kayu dia orang luar negeri itu tidak mau dengan bahan dari kayu karena dia menganggap kita merusak hutan. Nah, apa sebabnya dikatakan kita melarang atau dia tidak suka dengan kayu? Karena dia anggap kita merusak hutan. Apa maksudnya kita merusak hutan? Karena kita merusak lingkungan. Nah, apa sebabnya kalau ternyata pohon bambu banyak kegunaannya seperti membuat kerajinan tangan, membuat hal-hal yang menarik dari pohon bambu. Kita bisa satu keunggulan dari bambu ini, pertama bahan bakunya bukan berasal dari hutan. Itu yang pertama ya. Kedua, bambu ini mudah ditanam, 2 tahun saja bisa dinikmati oleh masyarakat perajin. Apakah pohon bambu ini sengaja dipelihara atau? Iya, sengaja kita pelihara bambu ini, terutama bambu tali. Nah, bambu tali ini sangat lentur dianyam. Ya, itu yang pertama, sangat lentur dianyam, bertahan lama sampai beratus-ratus tahun. Tapi kalau kayu ini tidak tahan dia sampai beratus tahun. Ya. Kalau bambu ini sampai 100 tahun dia bertahan. Apa sebabnya? Karena bambu ini sudah digunakan oleh seluruh dunia, termasuk Cina. Malahan jenis bambu yang di Cina itu sampai 117 jenis bambu. Tetapi kalau di Indonesia hanya 37 jenis ya bambunya di Indonesia. Nah, itulah yang menyebab kita coba mempertahankan bambu itu dibuat dalam anyaman. Bahkan sekarang sudah menjadi ikon di Lombok Tengah. Ya. Mengalahkan ketak dengan rotan. Iya, benar. Sudah menjadi ikon. Iya. Itu sangat benar karena udah banyak yang Iya. membuat kerajinan tangan seperti ini. Pemirsa bisa mendengarkan Pak Iwan bisa mendengarkan penjelasan betapa penggunaan pohon bambu ini untuk membuat kerajinan tangan. Ya. Keunggulan dari bambu itu bermacam-macam. Tadi saya katakan kenapa bambu kita sudah menjadi ikon di Lombok Tengah. Kenapa? Pertanyaannya itu saya jawab. Pertama, bambu kita tidak tergantung kepada provinsi luar. Bambu kita di Lombok Tengah paling kaya. Itu yang pertama. Jadi bambu tidak kita tergantung sama provinsi Bali, Kalimantan, Sumatera, Flores. Kalau ketak sudah ketergantungan kesapan Flores dengan Kalimantan. Ketak itu tidak bisa dibudidaya. Dia harus tumbuh alam dan bertahan cukup lama dia bertumbuh. Nah, kalau bambu hanya 2 tahun saja kita sudah bisa nikmati. Begitu juga rotan. Rotan sangat lama dia berkembang. Kenapa kita tidak punya sumber di Lombok? Karena sudah habis sumbernya. Ketak juga sudah habis sumbernya di Lombok. Rotan juga sudah habis. Tergantung kepada Kalimantan sekarang dengan Sumbawa. Tapi berapa lama dia bertahan di Sumbawa dengan Kalimantan? Pasti dia habis. Kalau bambu ramah lingkungan, cepat dia tumbuh, kemudian tidak harus tergantung sama provinsi luar. Kita sudah cukup bahan bakunya di Lombok Tengah. Malahan di Lombok Tengah sudah paling terkaya bambu. Sekarang bambu kita sudah dimanfaatkan oleh Bali. Ya. Bali yang memindahkan bahan baku kita, oleh Bali sudah habis bahan baku. Oleh karena itu saya ingin menurunkan generasi supaya anyaman bambu yang ada di Lombok Tengah ini bertahan lama. Ya. Ya, itu Karena kedua. sangat membutuhkan. Iya, sangat kita butuhkan. Ya, misalnya untuk lapis meja, misalnya. Nah, seperti ini. Ini kan kita sudah tidak mungkin tidak menarik untuk membuat mat juga dari ini, Ya. membuat lapis untuk meja juga dari ini, kemudian lapis panas untuk makanan juga dari meja juga, lapis panas istilahnya. Ya. Jadi dari anyaman bambu. Nah, betapa cantiknya kita dengan bambu ini buah Pemirsa, Iya. ini sangat berbentuk seperti poster. Namun tidak ada gambarnya, hanya ada
apa namanya? Gambar rang-rang. Ya, gambar Rang-rang. rang-rang. Ya. Seperti songket. Ya, Rang-rang. ini gambarnya seperti songket, tidak seperti gambar yang misalkan artis kan ataukah foto, misal di sini ini seperti emak. Pemirsa bisa dilihat kan? Ini sangat cantik seperti batik. Kemudian kalau misalnya kita mau rekreasi ke laut, misalnya ke pantai, kita bisa membawa makanan dari Ya. rantang ini. Ya. Ya, Oh, kenapa dia jadi menarik? Iya. ini kita- rantang? Rantang kita membawa makanan, nasi, roti. Nah, kemudian Pemirsa, ramah lingkungan, cantik, unik Rantang ya ini sangat kelihatannya. menarik. Nah, ya. Kemudian kalau bambu ini kita coba menawarkan beberapa kap-kap lampu. Yang ini juga untuk kap lampu ini di Untuk hotel. apakah itu, Pak? Ya. Ini untuk kap lampu di hotel, di rumah pribadi yang mewah-mewah. Ya. Jadi rumah kita sendiri juga bisa kita manfaatkan juga. Di mana? Oh, Ini dibuatkan nanti kabel, kemudian tempat bukanlah balonnya. Iya, iya. Jadi unik dia pasti kelihatannya. kelihatan menarik. Ya. Yang seperti ini, Pak. Namanya gandek. Nah, gandek ini dulu orang nenek moyang kita membawa untuk makan sirih. Nah, itu gunanya kan dulu dia orang-orang tua kita pakai untuk tempat sirih. Biasanya pengembala kebo. Dia pengembala kebo itu pakai ini dulu. Nah, jadi Sampai sekarang pun masih masih digunakan karena apa? Kelihatannya unik sih, bisa bertahan sampai ratusan sampai 150 tahun ini bisa bertahan. Kalau tas mungkin juga usah juga 100 tahun. Kalau ini coba bayangkan 100 tahun masih bertahan juga seperti ini. Gambar-gambarnya juga Pak. Nah, unik. Dibuat dari Kayak kayu unik. Biasanya orang yang membeli kerajinan tangan ini dari kalangan mana saja? Ya. Jadi karena Indonesia ini baru sadar tentang back to nature. Kita sudah beberapa bersama pemerintah dinas perindustrian perdagangan juga memberikan semboyan kepada masyarakat untuk kebutuhan internasional baik untuk kebutuhan pribumi, juga kita menawarkan supaya mereka tertarik dengan tempat-tempat nasi misalnya seperti tempat, ini iya, yang dibuat dari apa? Pak? tingke, Tingke. lidi kelapa. Lidi kelapa Apakah ini sangat sulit, Pak? tidak sulit. Bisa saya ajarkan nanti kapan-kapan. Kalau kita bisa belajar, bisa. dari Bapak. Pemirsa, kita bisa belajar kapan saja dari Bapak. Kita bisa datang kalau Bapak menyempatkan diri untuk mengasih kita kesempatan belajar sama Bapak. Saya juga bisa mengisi kebutuhan sekolah juga, karena di beberapa sekolah juga SD juga saya mengajarkan kan. Bisa jadi juara 1 di dalam Anyaman Lombok Tengah. Jadi coba saya saya menjadi guru pelatih di mana-mana tempat untuk melatih kerajinan ini. Jadi kalau sekolah membutuh saya untuk membuat tingke juga, saya bisa memanfaatkan mereka juga untuk bisa ahli di dalam membuatan segala macam handicraft kerajinan ini. Jadi saya menawarkan supaya ada generasi kita besok. Jadi coba saya tumbuhkan generasi ini bisa membuat kerajinan yang bisa menawarkan juga untuk komponen-komponen masyarakat menjadi guru besok. Itu tujuan saya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kebutuhan. Pemirsa juga bisa datang belajar di rumahnya Pak Ihwan yang bertempat di Dusun Nyanggi. Kapan saja bisa belajar di tempat ini. Seperti kerajinan tangan, rantang, pemirsa juga bisa membuatnya. Terus apa namanya, Pak? Kap lampu. Kap lampu seperti songkok yang untuk nyabit misal, atau untuk di sawah pas lagi musim panas bisa Atau saja rekreasi ke pantai. Ya, rekreasi ke pantai juga bisa loh. Ini sangat bagus pemirsa. Pemirsa jangan ngeliatin aja, datang ke rumahnya Pak Ihwan di Nyanggi ya. Bapak penghasilan Bapak per bulan atau Kalau dilihat dari penghasilan tergantung dari pesanan. Kalau pesanannya yang sudah jalan memang kita bisa menyatakan anak.
dari generasi dan sudah alhamdulillah dengan biaya inilah yang saya biayai saya berserta sekolah. Apakah keturunan Bapak ada yang seperti anak-anaknya? Mereka ada yang sudah jadi bidan di Jakarta, kemudian satu sudah selesai di Undrang bagian ekonomi, Ya. sudah 22 tahun. Yang satu lagi yang pertama yang perawat dengan bidan sudah di Jakarta kerja. Jadi Bapak sendiri yang Ya, saya sendiri yang menjalankan, tapi generasi saya belum ada. Nah, mereka tidak tertarik dengan saya, padahal dia lebih suka menjadi pemerintah daripada pengusaha. Ya, sebenarnya ini sangat bermanfaat loh Pak. Iya. Jarang-jarang ada yang membuat kerajinan tangan ini. Banyak yang lebih memilih menjadi pegawai negeri atau karena gengsi kah atau apa. Gengsinya bukan gengsi, mungkin tidak ada bakat. Sebetulnya kerajinan ini menarik. Begitu kita tampil di internasional, bahkan mengalahkan segala item. Saya tampil dengan Jogja, dengan Bali, nggak pernah mengalahkan apa. Idenya apa? Hari ini saya nggak bawa hari besok. Itu ide saya. Jadi begitu dia tampil unik-uniknya, dia kalah. Kita lari. Nah, itu yang keunggulan daripada kerajinan bambu ini. Jadi kalau kerajinan yang misalnya ada yang sudah menghasilkan model-modelnya, macam-macam modelnya. Tapi yang lebih menarik ini banyak yang menarik nantinya. Malahan kita seperti ide yang kedua. Ada yang mau memotivasi kita membuat barang yang lain juga. Jadi macam-macam modelnya. Apakah Bapak pernah mengikuti lomba? Mengikuti lomba, saya tadi mengatakan mudah mendapatkan juara ini. Baik pemirsa bisa lihat. Pemirsa bisa melihat kalau Bapak ini sudah pernah mengikuti beberapa lomba. Di antaranya Inacraft Award. Inacraft Award 2012. Soker Baneng Lombok. Ya, Dan ambilkan itu dulu ya. Nah, nah ini yang internasional. Bapak ini sudah Ini bertuliskan emas. Jadi satu-satunya NTB yang dapatkan penghargaan di 7 negara, saya termasuk Indonesia yang mendapatkan sertifikat Indonesian Development Award ini. Ini emas, tulisannya emas. Iya. Jadi saya mendapatkan penghargaan, bahagia saya mendapatkan penghargaan ini. Jadi penerimaannya di Jakarta di Hotel Arya Duta. Jadi saya juga bangga bahwa saya tidak tahu siapa yang menilai saya. Kok saya begitu peduli, dia dunia, bukan saya, bukan Indonesia, dunia yang memberikan saya. Kok pedulinya tidak merusak lingkungan untuk mendapatkan penghargaan Indonesia Award. Jadi saya sangat bangga. Pemirsa bisa lihat penghargaan yang Bapak dapat di apa Pak? Di Indonesia. Development Award. Banyak yang sudah Bapak mendapatkan penghargaan Pak. Ada sekitar 30-an. Pemirsa, ternyata Bapak ini sudah mendapatkan penghargaan sekitar 30-an loh. Nggak nyangka kan? Ini usaha dari Bapak. Bapak ini juga pernah mendapatkan beberapa sertifikat. Di antaranya bisa diperlihatkan Pak. Iya. Ini penghargaan semua ya. Iya. Kalau saya, ini penghargaan ini di Inacraft, ini di PPI, ekspor impor Indonesia. Ya. Kemudian ini di tokoh pemuda pelopor Indonesia nomor 1, juara internasional. Nah, ini tokoh pemuda pelopor NTB. Ini juga pelatihan strategi penetrasi pasar ekspor. Ini pelatihan prosedur ekspor. Ini juga teknik promosi produk ekspor.
Wow, Dan yang terakhir, pelatihan bagaimana memulai ekspor. Nah, Bapak ini sudah banyak mengikuti beberapa lomba. Di antaranya sangat banyak dan mendapatkan beberapa penghargaan yang begitu banyak. Ini bidang kepemudaan, ya, pemuda-pelopor Indonesia, juara 1 IDB. Apa harapan Bapak ke depannya untuk perkembangan usaha ini? Harapan saya pertama, kita semua ini Lombok ini kita sambut. Kita sambut secara umum bahwa kebutuhan ini bisa didukung oleh semua masyarakat, Iya. agar dia peduli kepada handicraft atau kerajinan ini, agar mereka juga membuat kreativitas yang baru, kreativitas yang baru, kemudian unik, menarik, dan dapat dimanfaatkan di semua kebutuhan. Jadi bukan hanya kap lampu, tempat nasi, tempat roti, atau tempat dokumen, tempat bak sampah. Masih banyak lagi kebutuhan yang bisa menarik dari anyaman. Jadi bukan hanya bahan pabrikan yang sekarang tadi dunia sudah berubah, Iya. back to nature katanya, kembali kepada alam nyata. Jadi orang luar negeri sangat paham dengan kebutuhan ini. Dia tidak mau mengambil bahan pabrikan karena apa? Dia tidak mau peduli dengan kalau dia misalnya merusak lingkungan, kemudian tidak merusak hutan. Karena kalau merusak hutan kan dunia ini menjadi panas. Karena pengaruh hutannya sudah gundul. Karena oksigen sudah berpindah dengan tidak berpadu dengan oksigen H2O. Sehingga dunia ini menjadi panas. Itu makanya yang disponsor oleh WWF internasional yang memelihara hutan. Kalau kita Indonesia ini menjadi jantung dunia soalnya kan. Kalau jantung dunia sudah gundul, otomatis dunia ini menjadi panas. Itu yang dimaksud globalisasi. Nah, itu maksudnya kan. Nah, pemirsa, kesimpulannya dari hasil wawancara kami, Ternyata kerajinan tangan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dan manusia pada umumnya. Iya, dan manusia pada umumnya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Kami telah merepotkan Bapak. Ya, tidak apa-apa karena saya juga ingin menumbuhkan generasi selanjutnya untuk saya memberikan sesuatu yang bermanfaat. Kalau Islam mengatakan ini disebut dengan sebagai amal jariah. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan amal jariah dalam Islam itu? Dia bisa menerima sesuatu hasil yang bermanfaat bagi anak cucunya. Itu yang disebut dengan amal jariah. Nah, itu. Saya mengalihkan ilmu dan pengetahuan ini buatnya mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia ya tidur, biarlah waktu hidup selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman
untuk tali. Baik pemirsa, kita akan menyaksikan Pak Iwan akan memasang tali seperti ini atau aksesoris dari kerajinan bambu ini. Walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Waktu yang lama dan yang cukup bagus dari Laskar pelangi takkan terikat. kira-kira berapa meter dibutuhkan tadi untuk yang cukup panjang. Awalnya kan harus isinya bantu kita kepada saya. Ini udah terjamin nggak bisa lepas dari talinya atau bisa? Tidak pernah nih. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengagumi. Bentuknya tidak segampang kita bayangkan ini. Seperti Butuh ini ketelatenan tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk pembuatan kerajinan tangan ini. Kalau saya boleh tahu dengan Bapak siapa? Sejak kapan Bapak mulai menekuni seni kerajinan tangan ini? lawan keterbatasan. Awalnya pada tahun Walau sedikit kemungkinan takkan menyerah untuk hadapi. kira-kira Hingga membuat yang ini membutuhkan waktu berapa lama? Membuatnya kalau isi dalamnya itu bisa menghasilkan 2 biji penganyaman satu hari isi dalamnya, tapi membuat ikatan-ikatan ini bisa 1 hari bersamamu ku atau habiskan kalau sudah ahli bisa 3, senang bisa kalau dari awal mengenal bisa 3 atau 4, berarti tergantung keahliannya. begitu sempurna. Dari segi cepat atau lambatnya itu dari kesulitannya membentuk. Janganlah Tidak semua barang kerajinan ini sama bentuk pembuatannya, karena ada teknisnya yang berbeda-beda, metodenya yang berbeda-beda. Jadi kesulitan itu didasari oleh metode apa yang digunakan dalam membentuknya. Sepanjang pengrajin itu tidak sama cara metodenya kan, dia akan menemukan kesulitan. Pertama, cara membuat awalnya. Kesulitan membuat awalnya karena pertama kan dia belajar dari awal itu kadang-kadang tidak sama dengan metode yang dibuat dengan yang kedua. Jadi dia semakin ada order yang berbeda-beda itu, setiap yang baru itu ada kesulitan. Kenapa dia ada kesulitan? Karena dia baru mengalami awal-awal. Jadi ini yang membuat. Kalau sudah setiap hari
itu yang membuat sama dengan belajar sekolah. Semakin hari kita belajar dengan sistemnya, akhirnya kita menemukan metode itu yang membuat kita menemukan cara pembuatannya. Jadi tidak semua bahan pengrajinan itu dikatakan sulit. Karena dari awalnya dia membuat setiap saat. Jadi makanan kita setiap hari kita membuat dan membedakan dari yang kemarin berbeda. Itu yang membuat kita sedikit lebih mempercepat sistemnya. Ya, jadi kalau bentuknya awal, kadang-kadang yang awal itu dia belum menemukan metode itu yang dia sulit. Tetapi kalau dia sudah ahli, kadang yang seperti ini bisa dia mengerjakan sampai 5 biji satu hari. Anyamannya ikatan talinya. Tetapi kalau anyamannya ini bisa dia kalau nganyam saja bisa menghasilkan sampai 8 ya kalau sudah ahli. Terus Nganyamnya saja. terus Pak, apakah semua bambu bisa diproduksi untuk bikin ini? Bambu itu ada jenisnya. Kalau di Indonesia 37 jenis dia bambunya. Nah, yang 37 jenis bambu ini yang digunakan dalam anyaman kita yang biasa di Indonesia, anyaman bambu jenis bambu bulu namanya. Jenis bambu bulu. Nah, jenis bambu bulu ini sangat lentur dia bentuk pembelahannya. Kenapa dia lentur? Karena memang jenis ini boleh dia bertahan sampai 100 tahun. Jadi pemirsa, bambu ini sangat kuat, bisa bertahan sampai 100 tahun seperti yang dibilang oleh Bapak Iwan. Kira-kira kalau udah jadi satu ini bisa berpatokan dengan harga berapa? Ya, harga dia senantiasa dia berbeda harga kita pemesan barang itu dengan kondisi dari pengrajin pertama atau barangnya mau di finishing atau barangnya hanya finishingnya terima di Lombok atau finishingnya terima di Tanjung Priok atau barangnya sampai ke negara tujuan. Itu yang membedakan. Jadi kalau misalnya kita ahli pengiriman barang ekspor, dia terima di negaranya, misalnya pemesannya dari Belanda, dia misalnya berapa kubik. Kita kalkulasikan kalau dia misalnya 20 bisa 1 kubik atau 40 dia 1 kubik, ongkosnya sampai Belanda misalnya katakanlah ongkosnya sampai $25. Kalau harganya $25 dalam perjalanan, otomatis dia misalnya jual dalam $120 dia per biji. Itu sudah bisa mengkalkulasikan dia sampai dia dari tujuan. Tapi kalau dia misalnya dia tidak mau beri, kita yang usaha Indonesia tidak mau berisiko, dia mau hanya pemasarannya di awal, dia terima di sini dia sendiri yang ngambil, itu harganya standar sekitar 64 atau 70 satu biji. Bapak mengajari kita Cara pembuatannya sebetulnya tidak sulit. Artinya kalau bentuk anyamannya. Kami dari kelompok Artemis sudah jalan-jalan di Dusun Nyanggi dan di Istana Kerajinan Tangan.